Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Darmawati SPDI, Kepala SD Muhammadiyah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dalam video ini, saya ingin menampilkan tentang pemanfaatan rapot pendidikan dalam perencanaan berbasis data melalui penerapan IRB, identifikasi, refleksi, benahi di Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. SD Muhammadiyah Teminabuan berdiri sejak tahun 2007 dengan luas lahan 40 kali 50 meter. Sekolah Dasar Muhammadiyah Teminabuan adalah salah satu sekolah dasar Yayasan Muhammadiyah. Sekolah tersebut terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil rapot pendidikan SD Muhammadiyah Teminabuan tahun 2024, melalui eksplorasi platform rapot pendidikan, ada 6 indikator prioritas, yaitu kemampuan literasi berwarna kuning, kemampuan numerasi berwarna hijau, kemampuan karakter berwarna hijau, iklim keamanan berwarna hijau, iklim kebinekaan berwarna hijau, kualitas pembelajaran berwarna hijau. Dari data dashboard rapot pendidikan SD Muhammadiyah Teminabuan, ada satu indikator yang masih berwarna kuning, yaitu kemampuan literasi berada di level sedang. Sedangkan 5 indikator lainnya sudah berwarna hijau yang berada di level baik. Tantangan yang saya hadapi dalam perencanaan berbasis data atau PBD adalah minimnya pemahaman warga sekolah terhadap data yang terdapat di dalam rapot pendidikan dan kurangnya keterampilan dalam menganalisis data. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan terus saya lakukan untuk bisa bersama-sama dengan warga sekolah melakukan upaya dalam membenahi rapot pendidikan di Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah yang masih berwarna kuning. Perencanaan berbasis data yang kami lakukan di SD Muhammadiyah yaitu melalui tahapan sebagai berikut. 1. Tahap identifikasi, yaitu mengumpulkan data kondisi sekolah berdasarkan rapot pendidikan, yaitu identifikasi untuk memilih dan menetapkan masalah. Yang kedua, tahap refleksi, menentukan prioritas peningkatan layanan yang paling menjadi kebutuhan dengan melihat akar masalah pada dashboard rapot pendidikan. Setelah mengidentifikasi dan merefleksi, maka saya menentukan bahwa kemampuan literasi yang jadi prioritas. Yang ketiga, tahap benahi, benahi perencanaan, yaitu merencanakan upaya peningkatan dalam kemampuan literasi. Benahi implementasi, yaitu melakukan implementasi dan evaluasi terhadap program yang sudah direncanakan. Langkah-langkah dalam penerapan IRB, yang pertama, mengikuti asesmen nasional untuk mendapatkan data kondisi layanan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah memimpin rapat dengan warga sekolah, berdiskusi bersama, mengidentifikasi kondisi sekolah berdasarkan data rapot pendidikan. Yang ketiga, kepala sekolah memimpin refleksi penentuan fokus pada pelayanan prioritas untuk setahun ke depan. Pada refleksi ini, saya fokus pada indikator kemampuan literasi. Yang keempat, kepala sekolah bersama dengan warga sekolah memimpin penyusunan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka sebagai acuan kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, kepala sekolah melakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi pendidik tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan perbaikan layanan dalam peningkatan kemampuan literasi. Yang keenam, kepala sekolah merekap semua program atau kegiatan serta anggaran di dalam rencana kegiatan tahunan dan rancangan dalam RKAS. Program sekolah dalam pembenahan rapat pendidikan yang tertuang dalam RKT dan RKAS ada 2, yaitu kegiatan yang tidak
perlu mengeluarkan anggaran dan kegiatan yang mengeluarkan anggaran atau biaya. Yang ketujuh, kepala sekolah mengimplementasikan rencana di tahun ajaran baru sesuai rekapan kegiatan yang sudah tertuang dalam RKT dan rancangan RKAS. Implementasi kegiatan kebijakan yang menunjang kompetensi kemampuan literasi membaca teks sastra dan teks informasi. Yang pertama adalah kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan ini merupakan rutinitas yang dilakukan setiap hari dengan memanfaatkan buku bacaan bermutu. Kegiatan pemanfaatan pojok baca untuk pengembangan minat baca peserta didik. Manfaatnya dapat mendorong peserta didik untuk gemar membaca dalam menambah wawasan berpikir yang baik. Penerapan literasi dalam pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu membaca teks non-fiksi melalui link Google Drive dengan menggunakan Chromebook. Kemudian, peserta didik mengasah pemahaman bacaan dengan kuis game show pada WordWall. Tujuan pembelajaran ini diharapkan bukan hanya untuk meningkatkan literasi ataupun pemahaman peserta didik setelah membaca. Akan tetapi, peserta didik juga diharapkan mampu mengoperasikan laptop, mengakses link, serta dapat bermain kuis dengan media interaktif WordWall yang menyenangkan. Melakukan kegiatan sharing pengetahuan dan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar yang sudah dibentuk dengan jadwal pertemuan 2 kali sebulan. Kegiatan workshop atau peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Pada kegiatan ini, pesertanya terdiri dari warga sekolah, yaitu guru, tenaga kependidikan, dan komite. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi di kalangan guru, sehingga mampu mengimplementasikannya di dalam pembelajaran. Yang kedelapan, kepala sekolah melakukan revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru setelah implementasi sudah berjalan. Setelah melakukan pendampingan program perencanaan berbasis data, maka terlihat adanya perubahan. Melalui perencanaan berbasis data, maka program-program yang sudah tertuang dalam RKT atau RKS sudah mulai berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya respon positif dari warga sekolah dengan mendukung dan bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan literasi. Yang ketiga, kunjungan tim direktorat ke SD dan SMP Muhammadiyah Temenabuan untuk monitoring pelaksanaan perencanaan berbasis data yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pelaksanaan program saya untuk memperbaiki rapot pendidikan di Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah Temenabuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.